Salah satu tanda kiamat yang paling dikisahkan adalah kemunculan Dajjal. Menurut hadis, makhluk pembawa fitnah dan penyebar kebohongan ini akan muncul di akhir zaman. Namun ada beberapa riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir. Seperti diketahui, ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang keabadian Nabi Khidir. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Bahkan ia dikabarkan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal. Berikut ini adalah sebuah riwayat yang menceritakan pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Karena Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan pemilik surga dan neraka. Dikisahkan pada awal kedatangannya, Dajjal meyakinkan umat Islam dengan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pemilik alam semesta. Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar daun telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal. Mekah dan Madinah dia tidak dapat celah jalan untuk masuk, pasti padanya ada malaikat yang berbaris dan menjaganya. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan sakit, serta memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dan juga dapat melihat maupun mendengar di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Serta memiliki keahlian untuk menipu manusia. Semua kelebihan yang dimiliki Dajjal adalah sihir dan tipu dayanya saja. Dajjal mampu bekerja sama dengan setan dan jin untuk menipu manusia, di mana setan dan jin nantinya akan menyerupai manusia serta berpura-pura mengaku Dajjal sebagai Tuhan, sehingga dapat memperdaya manusia. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, maka muncul Nabi Khidir untuk membongkar segala fitnah dan tipu daya Dajjal tersebut. Dalam pertemuan dengan Dajjal, Nabi Khidir mengungkapkan segala fitnah dan kebohongan Dajjal. Nabi Khidir bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan menjelaskan segala kebohongan. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia seperti itu, maka Dajjal memenggal kepala dan memamerkan kekuatannya, sekaligus merapuhkan kekuatan atau keyakinan umat Islam dan kesaksian Nabi Khidir tersebut. Usai Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Ujar Dajjal. Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menantangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku, ujar Nabi Khidir di hadapan pengikut Dajjal. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk yang kedua kalinya, namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup membunuhnya. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Lalu Dajjal melempar Nabi Khidir ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Khidir dilempar ke neraka.
Maka dari itu Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, derajatnya pun mulia dan dialah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu barulah sebagian umat Islam semakin yakin dan bersegera berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajalnya di Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir. Itulah kisah Nabi Khidir bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang kisah-kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.